Perkenalkan, nama saya River Kusran Raharjo. Saya berasal dari kelas 2024D program studi PGSD semester 2. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang soal pembangunan, tapi juga tentang etika, hak, dan kemanusiaan yang memang menjadi persoalan yang krusial yang terjadi di Indonesia, terlebih khusus pada korporasi dan juga hak masyarakat adat. Mereka menolak pembangunan, tapi ini bukan soal menolak pembangunan untuk berkelanjutan, tetapi yang dipertanyakan di sini tentang nilai dan juga etika yang diabaikan dan juga etika yang mungkin dilanggar di dalam proses pembangunan yang dilakukan memang di seluruh Indonesia. Dalam wawancara ini kita akan membahas secara khusus dan membahas secara spesifik terkait kasus di Kabupaten Manggarai, yaitu terkait kasus pembangunan geotermal di masyarakat Pocoleo. Apakah pembangunan ini benar-benar etis ataukah mungkin masyarakat sudah dihormati di dalam pembangunan ini? Baik untuk melihat lebih dalam dan juga untuk menyelam lebih dalam terkait kasus ini, di sini sudah bersama saya Kakak Kartika yang akan membahas dan juga mengupas lebih dalam terkait kasus pembangunan geotermal ini. Halo Kakak Kartika, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Saya sekarang dalam keadaan baik. Keadaan baik ya. Mungkin boleh perkenalkan diri secara singkat supaya teman-teman tahu identitas Kakak Kartika. Oke, halo pemirsa. Saya Margareta Kartika, biasa disapa Kartika. Sekarang saya sebagai Ketua PMSP Cabang Ruteng periode 2024-2025. Begitu saja ya kan? Oh, siap-siap. Tadi mungkin kemarin saya sudah informasikan topiknya ke Kartika, mungkin ini sudah baca dan juga ide yang memang mungkin mendalami kan yang memberikan organisasi di sini kan kemarin sudah informasikan topik itu terkait kasus pembangunan geotermal di masyarakat Pocoleo penolakannya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang membutuhkan semacam argumen pendapat Kartika terkait tentang khusus spesifiknya apakah mungkin ada pelanggaran etika di dalam proses pembangunan geotermal. Oke, Kakak Kartika, langsung saja yang pertama. Menurut Kakak Kartika, di dalam proses perencanaan proyek panas bumi ini, apakah ada bentuk atau dugaan bentuk pelanggaran etika yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atau mungkin terjadi di dalam proses pembangunan itu? Oke, baik ya, Kak Jerry. Jadi tadi disinggung soal proyek geotermal di Pocoleo. Jadi yang terjadi sekarang di lapisan masyarakat itu adalah kekecewaan masyarakat saat pihak PLN hadir di Pocoleo untuk kemudian berencana untuk mendirikan proyek geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik gitu. Nah, tidak untuk menolak kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, tetapi kalau secara pribadi gitu, kita melihat bahwa kehadiran pihak PLN di tengah masyarakat Pocoleo saat pertama kali melakukan melakukan kunjungan pertama itu sebagian masyarakat itu tidak dilibatkan gitu. Nah, jadi masyarakat yang tidak dilibatkan saat itu ya sekarang ketika tiba-tiba PLN mau buat proyek di sana yang jelas tidak terima lagi. Nah, kenapa kalian datang tanpa ada seizinan kami? Itu kamu datang hanya menemui beberapa warga tertentu saja. Sementara kalau dipikir-pikir ya masyarakat di bawah banyak. Kemudian dari prosedur meminta izin untuk kemudian proyek itu mau didirikan atau mau dibuat di Pocoleo, sehingga ya sekarang menimbulkan penolakan dari masyarakat. Selain masyarakat menggugat soal bagaimana sikap dan prosedur yang dilakukan oleh korporasi ini yang tanpa seizinan masyarakat, juga masyarakat berpikir akan dampak dari proyek geotermal ini terhadap kehidupan masyarakat selanjutnya. Ya kalau pelanggaran etika itu ada gitu ya, di mana mereka tidak melakukan minta izin dulu gitu, mohon perizinan dari semua masyarakat untuk kemudian mereka mau mengecek lokasi ini kalau misalnya betul-betul ada potensi untuk geotermal dan mau dibangun proyek geotermal,
ya you harus minta izin dulu kepada pemilik lahan gitu. Ya. Berarti tadi kan kita berarti memang memang itu jadi kita lihat ada pelanggaran etika di situ. Selain itu tadi kalau soal omong pelanggaran etika terkait dengan proyek geothermal itu ada beberapa hal sih, terutama juga saat pihak PLN kemudian bersama pemerintah daerah lain turun ke masyarakat adat di Kocoleo, turun ke lokasi yang akan direncanakan untuk bangun proyek geothermal, itu ada sikap represif dari pihak tanah. Bayangkan saja pemerintah Kabupaten Manggarai mengerahkan polisi, Pol PP, bahkan TNI juga mereka kerahkan untuk kemudian mengamankan masyarakat yang melakukan penolakan. Jadi akhirnya apa? Ya, bahkan kalau Kakak Heri ingat beberapa bulan yang lalu tahun 2024 itu pihak kepolisian melakukan tindakan kekerasan terhadap beberapa jurnalis yang mau melakukan mediasi terhadap persoalan di bawah gitu. Itu kan hal yang menurut saya sangat melanggar etika gitu. Nah, di sana mereka melakukan kekerasan, kemudian membatasi hak masyarakat untuk kemudian menyuarakan hak-haknya untuk mempertahankan wilayahnya. Berarti tadi ketika memang secara spesifik kita sebut tadi terkait tindakan diskriminasi oleh pihak kepolisian kemarin, yang memang tindakan diskriminasi ini terhadap jurnalis kemarin, dan di situ memang ada indikasi di situ ada pelanggaran etika. Yang berikutnya ketika kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita tahu banyak kebijakan yang mungkin sah secara hukum, tetapi apakah semua otomatis etis? Dan tentu apakah ada tantangan terbesar bagi masyarakat adat saat mencoba memperjuangkan hak mereka secara martabat? Kalau tantangan itu pastinya ada. Jadi omong soal memperjuangkan hak masyarakat adat secara umum itu pasti ada tantangan. Nah, kita tidak hanya fokus pada bagaimana masyarakat Kocoleo kemudian memperjuangkan hak-haknya. Secara keseluruhan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, orang di Kalimantan memperjuangkan hak akan kepemilikan tanah, terutama terkait dengan kehadiran korporasi kelapa sawit, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang mau melakukan monopoli terhadap tanah-tanah mereka di sana. Kemudian orang Papua yang di sana sedang memperjuangkan haknya, di mana korporasi datang untuk kemudian memonopoli kekayaan di sana, dan kita di sini gitu. Nah, persoalan ini itu sudah lama terjadi, dan untuk Indonesia sendiri bahkan setiap tahun orang selalu berbicara mengenai bagaimana kehadiran korporasi masuk ke dalam masyarakat adat, dan kemudian dalam situasi itu masyarakat adat berusaha untuk mempertahankan hak-haknya gitu. Ada tantangan di sana untuk kemudian masyarakat selalu dibatasi gitu. Ketika misalnya masyarakat mau menyuarakan soal hak mereka terhadap tanah dan wilayah, selalu dibatasi. Dan kalau misalnya tidak dibatasi, bahwa sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, kehadiran korporasi-korporasi di Indonesia, orang selalu menyuarakan terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang adat. Tapi sekarang undang-undang masyarakat adat sampai sekarang tidak terrealisasi gitu. Bahkan tokoh-tokoh sebelumnya selalu menyampaikan sikap untuk memperjuangkan pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat supaya hak-hak masyarakat itu diperhatikan. Namun sampai sekarang itu belum terrealisasi. Nah, tantangannya di mana? Ya pemerintah bersama korporasi itu, kayak mereka mempermainkan masyarakat adat, gitu. Mempermainkan kita sebagai orang yang menyalurkan aspirasi, kemudian menyampaikan bagaimana persoalan yang terjadi di masyarakat bawah. Ketika kita memang pembangunan itu memang kalau misalnya kita lihat memang sah secara etis terkait juga dengan kan kita tahu masyarakat adat itu tanah itu bukan sekedar tanah, tapi ada leluhur di situ memang tidak boleh diganggu. Makanya harus ada memang izin tertentu agar bisa menggunakan tanah masyarakat adat ini digunakan sebagai tempat Indonesia. Iya, karena kan kalau dalam biasanya ya, kalau perusahaan-perusahaan itu mereka itu kayak melihat
melihat potensi dari wilayah ini dulu gitu. Nah kemudian mereka melakukan perizinan di pusat. Ya pusat dengan mau tidak mau dan dengan acuh tak acuh ya mereka memberi izin kepada perusahaan itu. Kemudian perusahaan menggunakan izinan itu untuk kemudian masuk ke wilayah masyarakat untuk mendirikan perusahaan. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, sudah otomatis ada pelanggaran etika di sana kalau kita mengacu pada beberapa persoalan. Ya seperti kehadiran PLN untuk kemudian mau membuka proyek geothermal di Pocoleo. Mereka kan sudah dapat surat izinan untuk kemudian melakukan pendirian perusahaan proyek geothermal di Baba. Tetapi karena mereka memasuki lingkup yang mana lingkup ini merupakan kepemilikannya dalam masyarakat adat, maka ya tidak bisa diizinkan gitu. Yang pertanyaan berikutnya ketika yang berikutnya pembangunan selalu, kalau misalnya kita melihat pembangunan itu selalu dijual dengan narasi demi kemajuan atau demi masa depan. Tapi apakah menurut kakak kita di dalam khusus di pembangunan geothermal ini, apakah sudah mencerminkan keadilan dan integrasi dan berkelanjutan yang etis? Kalau ngomong soal proyek geothermal, kita belum bisa katakan pembangunan berkelanjutan karena di sana belum ada operasi. Ini masih tahap perencanaan untuk mendirikan perusahaan proyek geothermal. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya proyek ini atau kemudian kehadiran perusahaan ini minim dia punya dampak buruknya, yaitu menurut saya tidak masalah. Dan kalau misalnya proyek itu atau perusahaan itu diterima oleh masyarakat adat ya tidak masalah, selagi dia juga membantu pemerintah untuk kemudian menambah pendapatan daerah ataupun pendapatan pemerintah pusat ya tidak masalah. Intinya kamu harus bisa meminimalisir dampak buruk dari kehadiran perusahaan itu gitu. Berarti yang diperhatikan dalam sebuah pembangunan itu bukan soal hanya potensi, tetapi harus perhatikan juga dampak dari yang berikutnya ketika apakah masyarakat merasa diperlukan secara tidak manusiawi atau tidak setara di dalam proses konsultasi atau keputusan pembangunan geothermal ini. Kan kita sempat menyinggung dari bahwa pembangunan geothermal ini tidak dilakukan semacam audiensi secara humanis begitu, dan juga memang hanya kepada sekelompok orang mereka melakukan komunikasi tidak terhadap semua masyarakat Pocoleo. Ya, kalau kita fokusnya ke soal geothermal di Pocoleo, nah yang terjadi di Pocoleo ya saya angkat sedikit soal fakta yang terjadi di Pocoleo sekarang. Nah, yang terjadi di bawah itu kan terjadi konflik horizontal, yang mana ada masyarakat pro, ada yang masyarakat kontra. Nah, masyarakat pro ini siapa? Masyarakat pro ini adalah masyarakat yang saat perusahaan hadir, ya mereka ada di situ untuk kemudian mengizinkan pihak PLN untuk melakukan observasi, kemudian berencana untuk mendirikan pembangunan proyek geothermal di sana. Tetapi ada masyarakat kontra yang kemudian ya mereka tidak dilibatkan dalam proses itu, proses perencanaan pembangunan proyek geothermal. Ya sebagai pemilik wilayah, patut juga masyarakat mempertanyakan kenapa kemudian kami tidak dilibatkan. Apakah kami dianggap tidak penting gitu dalam pengambilan keputusan ini? Nah, itu yang terjadi di Pocoleo. Dan ya kalau kita pelajari secara bertahap dia punya persoalannya, memang saat pertama kali PLN datang ya mereka tidak melibatkan semua masyarakat dalam meminta izin pun melakukan observasi di wilayah itu. Ketika kan itu seperti tadi konflik horizontal, berarti konflik yang terjadi bawah itu bukan hanya sekedar masyarakat Pocoleo dengan pemerintah, tapi masyarakat selama masyarakat juga dia masih konflik karena sebagian masyarakat yang memiliki lahan atau tanah yang punya potensi geothermal mereka menyetujui itu sebagiannya, kemudian mereka menjual tanahnya ke pihak PLN. Kalau saya tidak salah ingat kemarin tahun 2024 atau 2023 Desember pihak PLN itu seperti membayar gitu, mengganti rugi tanah yang direncanakan akan dibangun
proyek geothermal di situ kepada 60 pemilik lahan. Jadi yang terjadi juga di bawah adalah publik horizontal. Nah sebetulnya kan pemerintah harus memikirkan risiko ini. Ada masyarakat yang kemudian berpikir terkait keberlanjutan atau ketahanan dan kebertahanan potensi geotermal itu untuk kemudian bisa diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Karena kalau proyek geotermal kan, kalau kita mengaca dari proyek geotermal yang ada di Matalopo, dampaknya sangat dibuka proyek geotermal di Surabaya. Saya berpikir mungkin nanti dampaknya seperti yang terjadi di Matalopo. Yang berikutnya ketika jika misalnya hari ini ada pejabat yang sedang menyaksikan video ini dan Kakak Kartika diberi 1 menit untuk berbicara, apa pesan moral dan etis yang ingin disampaikan kepada mereka? Lebih khusus saya spesifikkan terkait kasus geotermal. Saya hanya mau katakan bahwa pemerintah sebaiknya sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Iya, dan ini nanti bukan hanya menyelamatkan masyarakat adat Pucuk Riau, tetapi menyelamatkan seluruh masyarakat adat di Indonesia dari serangan. Oke, Kartika, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan. Terima kasih atas waktu dari setiap perbankan bisa berdiskusi, mengupas sedikit atau mendalami lah terkait kasus geotermal. Terima kasih banyak Kartika. Sekian. Pembangunan tanpa mendengar adalah pengabaian. Proyek tanpa dialog adalah kekerasan yang dibungkus dengan kemajuan. Dari Pocoleo kita belajar bahwa etika bukan hanya teori di tempat-tempat seminar seperti di kampus, tapi juga tentang memperlakukan manusia dengan hormat. Terima kasih sudah menyaksikan wawancara dan diskusi ini bersama kami. Jangan lupa bagikan jika Anda percaya bahwa suara yang kami berikan di video ini layak didengar. Oke, mungkin sekian video